Mohon bantuan untuk kita mute bagi yang tidak berbicara. Saya share pembahasan kita. Saya sampai sekarang belum ketemu cara untuk mute di Telegram, mute all ini. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu untuk kita mute biar tidak tabrakan suara. Sebentar saya cek dulu yang masih ada suara. Pak AA Jai, tolong di mute. Makasih Pak Mitbae. Terima kasih sudah di mute. Saya sedang menerima Asban, tolong di mute. Bapak Ibu yang lain, alhamdulillah kayaknya sudah semua di mute. Saya sedang mencari Zoom Education lagi, tapi belum ketemu. Kalau dulu tuh beli Zoom Education tuh murah, 70.000 bisa untuk setengah tahun. Sekarang harganya sudah hampir setengah juta hanya untuk beberapa bulan. Jadi sementara kita pakai rapat Telegram dulu sampai kami izin ke pimpinan untuk beli Zoom. Didik Triwahyu tolong di mute. Sudah? Oke. Oke Bapak Ibu, saya izin untuk tidak bertabrakan suara sekitar 15 menit saja. Setelah itu nanti baru kita tanya jawab baik melalui chat atau secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Suara saya bisa jelas terdengar ya. Yang akan kita bahas yaitu tentang penyampaian rekap pembatalan biaya kreatif inovatif untuk 3 bulan dan 1 bulan. Nah, perlu kami jelaskan di sini maksud dari 3 dan 1 bulan itu seperti apa agar kita tidak salah pengertian lagi. Oke. Biaya pembatalan 3 bulan direkap berdasarkan surat pembatalan yang disampaikan oleh kepala sekolah melalui MKKS kirim ekspedisi yang batasnya waktu itu yang sudah ya, ini sudah disampaikan, ini yang sudah disampaikan maupun yang ada di online melalui link s.id SPPUM laporan BKI. Nah, waktu itu kita mengirimkan link. Kami minta data-data pelaksanaan dan data-data pembatalan Bapak Ibu. Jadi termasuklah diantaranya yaitu yang batal 3 bulan. Kita akan fokus ke situ dulu. Ini baru pengertian supaya kita tidak salah pengertian, salah pemahaman lagi. Woi, Mah. Siapa yang bersuara? Tolong di mute dong. Oke, terima kasih. Ini Angga ya, Pak Angga. Saya mute, Pak Angga tolong nggak usah diaktifkan mikrofon dulu ya. Nah, di dalam surat ini ada PTK yang sebentar ibu angkat telepon dulu. Halo Pak Fir, lagi rapat Pak Fir. Zoom. Lagi rapat Zoom yang biaya kreatif. Nanti aku nyusul ya. Waduh, mana ya? Loh, Pak Fir di mana? Oh, sendirian lah.
Aku nge-zoomnya dari Auto 2000 nih. Ya, ya, ya. Ya, aku selesaiin Zoom ini setengah jam lah ya. Cepetin. Kalau ya, tapi kan perjalanan dari Auto 2000 ke sana juga setengah jam lebih. Lanjutlah dulu, enggak apa-apa. Ya, sorry ya. Thank you. Mohon maaf terputus karena ada kegiatan bersamaan, ada penyerahan SK PLT untuk sekitar 10 kepala sekolah yang masih menjabat sebagai LH. Di antaranya ada di Oku Timur, di Oku, dan di Payaraman, dan lain-lain ya. Jadi insya Allah setelah mendapatkan SK PLT ini, bisa segera mencairkan dana PSG, dan mudah-mudahan fokusnya adalah untuk membayar honor. Oke, kita lanjut. Ini laporan yang telah disampaikan, kriteria pembatalan 3 bulan ini berdasarkan keputusan kepala sekolah melalui surat pembatalan tersebut. Di antaranya adalah mengundurkan diri, pindah, tidak membuat laporan, dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang meninggal, ada yang memang tidak bisa melaksanakan lagi, ini juga masuk di kategori pembatalan 3 bulan. Jumlah data yang direkap untuk pembatalan 3 bulan ini adalah 87 orang untuk 442 SMAN, SMKN, SLBN se-Sumsel. Jadi se-Sumsel itu sekolahnya ada 460-an. Yang mengusulkan biaya kreatif hanya 442 orang. Nah, di antara 442 sekolah ini yang batal 3 bulan hanya 87 orang. Nah, data 87 orang bisa dilihat di Telegram. Mohon dicek dan dipastikan benar. Dapat dilihat melalui, saya kirim lagi linknya di grup operator kita juga sudah ada datanya. Sebentar, saya mohon dicek jika ada yang belum pas. Ini 87, nah ini dia yang 87 ya. Kita ke 87 nih. Copy message link. Nah, okay. Ini kodenya untuk link pengecekan yang 3 bulan. Nanti batas akhir konfirmasi jika data ada yang salah adalah hari ini, Jumat, tanggal 8 Juli 2022, jam 16.30, jam kerja ya. Jam kerja kita Jumat sampai jam 4:30. Jadi lewat dari ini, kita tidak menerima konfirmasi, kita sudah kunci, hari Senin mau kita proses pencairan. Mohon di Senin, mudah-mudahan berdoa terakhirnya tidak terjadi kesalahan pembatalan pembayaran untuk pembatalan 3 bulan ini. Nah, ini pembahasan pertama kita Bapak Ibu. Saya akan copy pembahasan kita ini ke dalam grup supaya bisa kita baca lagi. Tolong dicermati dengan sebaik-baiknya.
Baik. Saya copy juga ke info PTK Sumsel supaya Bapak Ibu yang lain di grup itu juga bisa ikut membaca dan mengerti. Oke. Sekarang kita ke topik kedua, pembatalan 1 bulan. Ini tabrakan ya, ada yang dengar. Mohon dimaksudkan mikrofonnya. Abdul Rahman. Oke, sudah saya matikan ya. Oke, saya lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pembatalan 1 bulan karena PPTK. 1 bulan ini bulan Juni. Melalui surat pembatalan dari kepala sekolah dan file Excel SPTJR, file Excel pembatalan 1 bulan telah direkap PTK, telah direkap jumlah yang dibatalkan 1 bulan Juni sebanyak tadinya 927 ya, tapi karena di antaranya ada yang dibatalkan 3 bulan sejumlah 34 atau 36 orang, maka jumlah yang 1 bulan menjadi 884 orang kalau tidak salah. Sebentar kita cek. Data detailnya dapat dilihat melalui link. Kita lihat ada di grup juga, sudah saya share semalam. Kita cek sama-sama ada jumlahnya ada berapa. Sebentar saya naik dulu. Jumlahnya ada 894 ya, 894 orang. Satunya dulu 894. Bapak Ibu, kalau ada yang punya info pembelian Zoom murah, tolong kabarin saya ya. Sepertinya nanti kita butuh Zoom lagi supaya rapatnya lebih bisa live di YouTube dengan mudah. Oke. Pak Sukri, saya izin mute. Bunjung Agung, saya izin mute. Bu Dewi, Pak Usen, tolong di mute semuanya. Baik, makasih. Supaya tidak tabrakan. Saya ambil linknya dulu, link dari Coffee Message Link, kemudian dapat dilihat pada link ini. Nah, ini yang 894 orang, bukan 884 ya. Sembilan 27 94 33 orang ya, 33 atau 34 orang. Sekitar itulah ya. Nah, ini juga seharusnya 33 orang ini yang sudah dibatalkan di 3 bulan seharusnya tidak dimasukkan di 1 bulan. Nah, ini double nih. Di 1 bulan dia dimasukkan, di 3 bulan juga dia dimasukkan. Oke.
sama seperti yang 3 bulan, kami mohon untuk dicek dan dipastikan benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batasnya juga kami kasih waktu, batas akhir konfirmasi. Ini pembahasan kedua kita. Nah, batas akhir konfirmasi jika ada yang salah adalah hari ini. Sorry. Tolong di telepon ke saya atau di japri ke WA ya, supaya jangan di grup, supaya saya bisa baca bahwa akan ada koreksi dan nanti kita minta surat yang baru, PDF dan seterusnya, dan kita cek surat yang pernah dikirimkan sebelumnya. Nah, ini yang pembahasan kedua kita. Nah, ini saya kirim juga di info PPK. Baik, itu adalah dua pembahasan kita. Inti dari rapat ini yaitu penyampaian data pembatalan 3 bulan dan penyampaian data pembatalan 1 bulan. Selanjutnya kami juga mohon maaf belum bisa mencairkan biaya kreatif TW2 ini sebelum Lebaran. Saya punya target pribadi bahwa ini harus cair sebelum Lebaran Idul Adha, tapi karena besok atau lusa sudah Lebaran, tidak mungkin kita memaksakan pencairan dana dengan data yang belum 100% valid. Sebagian besar data sudah valid, namun kita lihat di grup operator biaya kreatif bahwa masih ada 1-2 yang ternyata masih salah data. Nanti kami panjat lagi chatnya sambil tolong dijapri ke saya secara pribadi, ke WA, supaya tidak terlewatkan chat pembatalan tersebut. Nanti kita tindak lanjuti secara khusus. Jadi itu permohonan maaf kami. Saya mewakili kepala dinas dan yang lain. Mohon maaf karena tidak bisa mencairkan TW2 ini sebelum Lebaran. Saya berpikir dulunya data ini kan tidak boleh menambah. Kita tinggal pakai data TW1, langsung ajukan pencairan. Itu bisa selesai seminggu prosesnya, sejak akhir bulan. Jadi minggu pertama ini harusnya bisa cair. Tapi karena data ini belum final, ada yang salah format, ada yang filenya korup, dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan waktu tambahan. Nah, yang kedua, kami ingin memastikan 2 hal sebelum rapat ini kita akhiri, jadi kita tidak usah lama-lama rapatnya. Terkait dengan laporan inovasi. Laporan inovasi ini, dulu pernah kita minta judul dari setiap PTK non-ASN untuk menyampaikan dulu judul dari laporan inovasi yang akan dibuat. Meskipun itu bukan judul final, artinya Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Saya coba cek dulu kok videonya terus. Stop share ini. Oke, kita stop share aja. Terkait dengan laporan inovasi, ini ada 2 hal lagi yang perlu dibahas. Kami berharap Bapak Ibu memastikan berserta rekan-rekannya untuk sudah memiliki judul inovasi. Meskipun nanti judul itu bisa berubah, namun amanat dalam SK Gubernur, setiap PTK non-ASN wajib membuat minimal 1 inovasi dalam 1 tahun. Inovasi tidak harus berupa hal yang canggih, yang mahal, yang besar. Hal-hal sederhana seperti pembuatan laporan secara rekapitulasi laporan, dokumentasi online, kemudian digitalisasi pembelajaran, apapun itu yang sederhana-sederhana saja dalam bentuk microsite, website sederhana, WordPress, Blogspot, atau memanfaatkan media sosial, asalkan kita membuat dokumen dan lainnya sesuai dengan format Balitbangda. Nah, format ini pun sudah sering kami sampaikan, mohon untuk ditelusuri lagi. Nanti mungkin setelah TW2 ini cair, kita akan fokus untuk menagih lagi laporan inovasi. Kita cairkan dulu triwulan kedua ini, baru kita nanti akan monitor
baik secara online, secara langsung untuk sampel, dan kita akan tagih melalui kepala sekolahnya mana judul-judul inovasi. Dan untuk di TW3 nanti, akhir TW3 ini sudah harus jelas, dokumennya harus sudah terkumpul. Sehingga TW4 nanti adalah bagian dari evaluasi inovasi yang terbuat. Yang terakhir, SPTJM kepala sekolah ini tentang pelaksanaan dan pelaporan TW1 sudah selesai. Sudah 100% mengumpulkan. Kami mohon Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang mewakili kepala sekolah agar mengecek laporan per guru lengkap secara benar, sudah diarsipkan per guru supaya rapi, dan jangan ada yang terlewat laporan. 1 bulan hanya kita minta 1 atau 2 lembar laporan bulanan yang ada fotonya, yang ada kegiatan kreatifnya, karena di dalam SK Gubernur diminta minimal melaksanakan pembelajaran kreatif inovatif 1 kali, minimal 1 kali, dan itu laporannya cukup harus laporan yang banyak, yang berlembar-lembar, cukup 1 atau 2 lembar saja, dan pastikan sudah mengirimkan ke link yang disediakan oleh operator, dan operator pun sudah mengupdate ke link yang rekapitulasi dinas. Nah, itu untuk laporan bulanan. Nah, untuk laporan perjanjian kinerja, saya tegaskan, kami tegaskan tidak perlu dibuat setiap bulan. Karena ketika kami datang ke sekolah, dan kinerja, ada yang tiap bulan ngeprint SPTJM per guru, ada yang setiap bulan tuh ngeprint info GT. Yang di print setiap bulan hanya laporan bulanan saja. Nah, nanti setelah triwulan susulan semester kedua, mohon Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu wakil kepala sekolah tolong saling mengingatkan data-data usulan untuk semester kedua Desember tolong disiapkan dari sekarang. Usulan yang digunakan formatnya masih seperti yang lama, Mas. Mohon maaf tadi saya terputus ya. Beberapa menit terakhir saya terputus, mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi penegasannya, tolong konfirmasi apakah suara saya jelas, tolong dijawab. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, masih ya? Jelas. Terdengar? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini Jelas, Pak. Jelas. iya jelas. Saya sudah ngoceh kemana-mana, ternyata tidak ada yang dengar nanti. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Jelas ya, putus nyambung ya, sorry ya. Jelas, Kalau Pak, jelas. saya ini kebetulan lagi di bengkel Bapak Ibu, ini sambil servis mobil. Mau connect wifi sini belum bisa, jadi saya tethering sinyalnya agak susah. Oke, saya lanjut. RTSTAA.
ada tulisnya connect wifi di bengkel. Baik Bapak Ibu, wifi di bengkel lebih parah daripada tethering ternyata. Jadi saya kembali ke tethering dari HP. Ini sedikit lagi pembahasan kita. Mohon maaf tadi terputus sampai di mana tadi ya? Oke, saya ulang lagi deh sekilas tentang laporan inovasi. Tolong dipastikan agar sudah dapat judul. Di TW2 ini targetnya adalah seluruh PTK memiliki judul. Di TW3 nanti setelah TW3 targetnya selesai laporan. Inovasi tidak harus yang canggih-canggih, digitalisasi sekolah, dokumen, apapun itu yang sederhana, silahkan buat dulu yang itu, kalau belum sanggup buat yang hebat, yang besar. Kemudian yang kedua, tentang SPTJM Kepala Sekolah, TW1 itu sudah kita terima, namun untuk dipastikan, tolong seluruh PTK agar membuat laporan bulanan setiap bulan, Januari, Februari, Maret. Pastikan yang dibuat hanya laporan bulanan yang setiap bulan. Untuk perjanjian kinerja, info GTK, SPTJM per guru itu dibuatnya per semester, tidak perlu dibuat per bulan. Nah, untuk TW2 nanti, setelah TW2 cair, kita akan monitor laporan inovasi yang dibuat. Kami akan bersurat kepada kepala sekolah, mana-mana PTK yang belum ada laporan judul inovasi. Jadi tolong ini agar dipastikan Bapak Ibu supaya bisa memikirkan untuk inovasinya. Terakhir untuk pengusulan semester kedua yaitu periode Juli dan Desember akan kita proses setelah dana triwulan kedua ini cair. Jadi tolong Bapak Ibu siapkan dari sekarang data usulannya untuk semester kedua komplit seperti semester 1 dulu, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama SPTJM Kepala Sekolah, yang kedua data-data dari guru terdiri dari info GTK. Info GTK rasanya tidak perlu lah ya, karena kan kita info GTK untuk memastikan 12 jam perlu ya. Info GTK, kemudian perjanjian kinerja, kemudian yang diusul di awal SPTJM per guru. Nah, laporan bulanannya belum ya. Nah, jadi itu untuk usul Juli Desember tolong disiapkan. Yang paling penting yang harus disiapkan adalah file Excel-nya dulu. File Excel ini kita masih menggunakan format yang lama. Formatnya masih yang lama, format dari bulan Januari, bahkan masih format lalu. Tolong dengan format itu pastikan guru-guru yang diusulkan hanya yang berhak, yang sudah dibatalkan tersebut. Biasanya kita butuh waktu sekitar 1 bulan untuk merekap. Biasanya tingkat kesalahannya 20-30% yang salah format, yang error, itu segala macam. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan menggunakan data-data format yang benar. Rasanya hanya itu yang perlu kita sampaikan. Nih Pak Sarip, saya izin saya mute. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, mohon untuk di chat aja di Telegram apa yang ingin ditanyakan di grup operator biaya kreatif. Tidak perlu kita berbicara secara langsung karena pasti akan tabrakan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau ada yang mau ngomong langsung kalau masih memungkinkan bicara langsung.
Pak Sony, Ya, Pak Sony, ya gimana Pak Sony? yang laporan kami yang 4 bulan, yang 3 bulan. benar Aduh, satu putus-putus orang Pak Sony. Sinyal bapak ya nyebar. Telegram ini susahnya suaranya Google butuh Meet Pak bagus Pak. kekuatan Gratis. sinyal yang lebih. Putus Pak Sony, tidak kedengeran. Yang Pak bagus Sony Google saya Meet, mute, Pak. sorry suaranya putus-putus. Tolong diketik di chat aja. Kelemahan dari rapat daring Telegram ini dia membutuhkan kuota yang lebih kayaknya. Jadi untuk daerah-daerah susah sinyal tambah susah untuk join. Silahkan melalui chat saja kalau ada yang bertanya. Oke. Oh ini ya Google Meet yang gratis dan tidak perlu sinyal. Untuk ininya Google Meet itu batasan pesertanya bisa sampai 500 enggak? Karena kan kalau kita ngajak semua operator dan kepala sekolah dan wakil mungkin lebih dari 500. Jumlah sekolahnya kan 400. Oh bisa 1000. Oke Pak Sony siap. Nanti kami coba pelajari lagi Google Meet. Tolong dibantu. Kayaknya lebih ringan pakai Google Meet ya. Siap. Makasih Pak Sony. Pakai belajar ID. Oke, saya punya belajar ID-nya. Sip. Izin tanya untuk judul inovasi apakah hanya guru saja atau tas? Jawabannya adalah semua. Baik guru maupun tas itu wajib membuat inovasi. Sekali lagi, inovasi untuk semuanya. Baik guru maupun tas wajib membuat inovasi. Nah, apa inovasi untuk tas atau untuk TU? Bisa saja mendokumentasikan file-file arsip pegawai secara online melalui Google Drive, melalui microsite, atau melalui web sederhana. Bisa saja membuat e-katalog pencarian dokumen buku induk. Bisa saja apalah pekerjaan-pekerjaan tas itu yang bisa dibuat atau mekanisme legalisir yang tadinya manual bisa dibuat secara online melalui pengisian Google dulu atau Google secara online dulu. Nah, hal-hal sederhana itu bisa menjadi inovasi. Contoh-contoh inovasi sekali Bapak Ibu, silahkan diketik di STTID IGA minus Sumsel. Di situ ada semua tentang inovasi ya. Nanti kami juga akan keliling ke beberapa titik wilayah untuk memastikan Bapak Ibu paham tentang inovasi. S.id _IGA minus Sumsel. Tolong itu dipelajari, dibaca-baca lagi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Lewat chat saja mungkin ya. Izin bertanya untuk usul bulan Juli Desember disertakan info GTK-nya. Jikalau daftar usul yang sebelumnya jumlah jam mereka ada yang berkurang, maka tidak bisa diusulkan kembali. Ya, betul. Karena di dalam SK Gubernur syaratnya adalah minimal 12 jam. Kalau di semester kedua atau di semester pertama kalau tahun ajaran ya, itu jumlah jamnya kurang dari 12 jam, maka tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan SK Gubernur, tolong jangan diusulkan untuk yang tidak 12 jam. Makasih pertanyaannya. Ini yang Pak Happy, saya mute ya Pak Happy, tolong matikan mikrofon. Oke. Pak Happy itu di staf kami di kantor tabrakan suara ya. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Mau tanya ini Pak, oke ini Pak. Mau tanya apabila usul TW2 ada yang kurang dari 12 jam berarti tidak diusulkan lagi. Jawabannya iya, tidak diusulkan. Pak Anang, tidak. Assalamualaikum Ya. Pak Anang. Waalaikumsalam. Ini Pak, mau tanya masalah yang info GTK Pak. Jadi ya. Kalau tidak salah, info GTK kan untuk di periode Juli Desember. Ya. Itu ya kalau di awal-awal Pak itu biasanya belum bisa dicek Pak kalau di info GTK di online Pak. Oh, ya sudah. Jadi gimana Pak? Jadi apakah di Excel-nya aja kita sesuaikan buat sesuai dengan SK maksudnya gitu Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Sesuai dengan SK pembagian ya. Berarti kita Excel-nya saja. Betul. Ya, biasanya jadi, kan waktu berjalannya waktu misalnya di bulan September nanti baru bisa diproses Pak biasanya info GTK itu Pak. Ya betul. Jadi kalau nanti pun Bapak Ibu mengirimkan info GTK, tolong kasih catatan di bawahnya bahwa jumlah jamnya
tetap 12 jam. Kalau di situ tertulis artinya kan tetap 12 jam Pak info GTK yang lama juga. Ya, betul Pak. Yang kalau yang lama biasanya rata-rata 12 jam minimal guru yang diberikan oleh dari sekolah biasanya. Tapi ada juga yang kurang itu paling-paling Pak kita ya itu tadi Pak lihat dari SK pembagian tugas untuk di semester ini kan berikutnya. Pak, kalau yang kurang dari 12 jam kan tidak diusulkan Pak, tidak perlu diupload dong. Iya betul. Maksudnya gini Pak. Ini Pak, info GTK itu kan biasanya belum terbaca Pak. Biasanya kalau dari awal-awal Juli masuknya Dapodik Pak. Iya, siap. Oke. Ya, itu aja Pak. Oke, makasih. Saya baru ingat ya. Rasanya di TW1 kita tidak minta juga itu info GTK, SPTJM, per guru sama perjanjian kinerja itu dikumpulkan dulu di sekolah. Yang kita minta nanti Pak, kalau tidak salah hanya SPTJM kepala sekolah dan lampirannya beserta file Excel ya. Oh iya Pak, ya seperti itu. Nanti dikumpulkan di sekolah biasanya memang Bapak pinta itu SPTJM aja Pak. Ya, saya baru ingat ya, SPTJM usul semester Juli Desember nanti tolong ada lampirannya dan ada cap tanda tangannya beserta file Excel. Nah, itu aja yang harus disiapkan. Iya, oke. Nah, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Silahkan. Ini kan untuk pengumuman TW kedua semester kedua nanti Pak ya. Ya. Itu ada tab baru yang baru masuk ke SMK 2 ini, kemudian ada juga guru yang honor misalkan kayak gitu kan, baru masuk kan. Pak kita kembali untuk usulan di semester kedua. Karena Iya. Prinsipnya begini Bu ya. Dia tuh sesuai dengan SK Gubernur. Apa itu SK Gubernur? Induknya ada di negeri, SMA, SMK maupun SLB negeri. Terlepas dia itu mutasi sesama negeri boleh. Terus yang kedua dia tuh harus 12 jam. Terus dia bukan ASN, itu kunci utamanya. Pastikan itu terpenuhi baru diusulkan ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Yuni. Yang lain silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya via chat juga boleh. Bentar, ini bagaimana Pak kalau ada tas yang baru masuk Dapodik, bolehkah diusulkan? Tidak bisa, karena di dalam SK Gubernur itu cut off Dapodiknya per 31 Desember. Jadi dia harus ada di Dapodik sesuai dengan SK Gubernur ya. Tolong kalau yang sesudah 31 Desember tidak bisa untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan program ini masih ada. Baru kita usulkan lagi untuk tahun depan. Nah, jadi untuk guru-guru yang baru masuk tidak bisa kecuali dia pindah ya. Pindah pun harus pindah sesama negeri. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Nah, ini ada lagi di bunyi ya di Telegram. Izin bertanya Pak. Siap. Izin bertanya Pak. Ya lanjut. Apa? Ini Pak. Mohon izin, bolehkah misalnya di semester lalu seorang tas kan dia menerima biaya daring tas ya Pak ya. Nah untuk di semester depan diubah menjadi guru Pak karena semester lalu dia belum S1. Nah ini semester ini dia sudah S1. Nah rencananya mau pindah ke jadi guru Pak. Apakah boleh itu nanti diusulkan ulang jadi sebagai guru deh Pak? Jawabannya adalah saya mute dulu deh biar nggak tabrakan. Jawabannya boleh Pak selama sesuai dengan kriteria syarat 12 jamnya terpenuhi tidak dia mengajar sebagai guru. Syarat S1-nya sudah terpenuhi, syarat Dapodiknya sudah ada sejak 31 Desember cut off-nya. Nah, kalau dia mau pindah dari tas ke guru kan ada syarat 12 jam harus mengajar di sekolah induk. Tolong itu dipastikan terpenuhi baru dia boleh pindah ke guru ya. Prinsipnya boleh asal sesuai dengan kriteria. Ini ada pertanyaan di chat bagaimana dengan yang hamil dan mengundurkan diri. Silahkan konsultasi kepada kepala sekolahnya. Kalau dia mengundurkan diri, otomatis tidak usah diusulkan karena yang bersangkutan sendiri sudah minta mundur. Tapi kalau dia kondisi hamil tapi dia masih mau melaksanakan pembelajaran secara kreatif, maka tetap boleh diusulkan. Tapi ketika dia cuti, nah ketika cutinya ini lama ya sebaiknya tidak diusulkan.
SMA Negeri 22 Palembang. Bu Hasja, tolong Bu Hasja yang ngecek dulu di link yang kami sediakan. Tinggal konfirmasikan ke kami benar apa tidak. Oke, yang lain silahkan kalau ada yang masih mau bertanya. Cukup, Bapak Ibu? Izin bertanya Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Ya, lanjut. Ini Pak, untuk Iya. pengajuan tahun depan, ini kan ada masih ada 1 P3K yang tahap 2 itu. Oh iya, tahap 2 betul. Berarti tidak langsung masuk Pak ya? Gimana ya tahap 2-nya? Tahap 2 kan belum jelas SK-nya itu kapan. Baik. Saya juga bingung jawabnya Pak. Sebentar, saya mikir sebentar. Saya izin, saya mute dulu ya. Tadi ada di chat pertanyaan ini. Saya ada dilemanya seperti ini. Kalau dia sudah lulus tapi belum mendapatkan SK, maka dia sebenarnya masih belum ASN karena TMT-nya belum terhitung. Itu yang terjadi pada tahap 1. Ketika dia belum dapat SK, meskipun sudah lulus secara sistem, maka dia masih berhak karena dia masih bukan ASN. Namun resikonya memang kita agak repot nanti untuk pembatalan lagi. Jadi saya serahkan hal ini kepada kepala sekolahnya. Mau tetap diusulkan boleh, mau langsung dibatalkan biar tidak repot data-datanya juga boleh. Pada prinsipnya selama belum memiliki SK, belum mendapatkan SPMT, maka dia masih boleh untuk diusulkan. Nah, itu ya jawabannya ya. Kalau saya boleh saran, sebaiknya sih tidak diusulkan supaya tidak repot untuk pembatalan lagi. Tapi kalau yang bersangkutan tetap ngotot ingin diusulkan karena merasa berhak, itu juga silahkan diakomodir dan dikonsultasikan kepada kepala sekolahnya. Jadi jawaban saya seperti itu aja. Silahkan yang lainnya izin bertanya, kalau operator keterima P3K apakah bisa digantikan operatornya? Operatornya silahkan digantikan apabila memang itu adalah operator sekolah yang mengelola dapodik ya. Sebenarnya yang kita berikan bantuan operatornya adalah operator untuk dapodiknya sih. Nah, tapi coba kita baca lagi SK Gubernur, apakah operator itu dispesifikkan khusus operator dapodik atau ada operator-operator pengelola data yang lainnya. Pada prinsipnya boleh dialihkan asalkan kepala sekolah memang memprosesnya ya. Usulan semester 2 apakah wajib semua guru diusulkan atau yang lebih dari 12 jam tidak mau diusulkan bermasalah untuk guru? Oke. Sebentar. Saya coba mute. Tidak ada kewajiban untuk mengusulkan seluruh yang memenuhi syarat. Jadi ada satu sekolah itu banyak guru-gurunya yang memenuhi syarat, ada lebih dari 10, tapi dia tidak mengusulkan sama sekali. Itu kebijakan dari kepala sekolahnya. Silahkan nanti didiskusikan dengan kepala sekolah. Kalau kita memang lebih dari 12 jam, tapi kita tidak mau menerima biaya kreatif, itu boleh. Jadi jangan dipaksakan, karena siapa tahu ada permasalahan di laporan, keterbatasan dalam membuat inovasi, melakukan pembelajaran kreatif, dan seterusnya. Tolong jangan dipaksakan guru-gurunya harus mendapatkan biaya kreatif. Dan sebenarnya tidak ada sanksi. Hanya kami akan melihat kok guru-guru ini kenapa tidak mau. Kami akan mencari solusinya, apakah perlu ada pelatihan, perlu ada sosialisasi, sehingga tahun depan mereka lebih siap. Tidak ada sanksi dan tidak wajib ya jawabannya. Untuk guru BK dengan siswa kurang dari 150, apakah bisa diusulkan? Nah, guru BK ini, selain dari jumlah siswa, dia itu kan ada jumlah minimal kelas. Kalau tidak salah minimal dia 3 kelas. Nah, untuk rombel-rombel kecil, kita mengikuti dari sertifikasi. Kalau kebijakan dari disertifikasi rombel kecilnya ini boleh dibayarkan untuk guru BK, maka seharusnya juga bisa untuk kreatif. Tapi kalau mau lebih aman, memang Pak Akbar Syahid tidak sesuai kriteria untuk guru BK, karena beban jam guru BK-nya belum terpenuhi 150 siswa atau 3 kelas. Saran saya sebaiknya tidak diusulkan. Oke, tanggal SPTJM per April ya Pak. SPTJM apa nih? SPTJM untuk
pelaksanaan triwulan kedua nanti akan dibuat per bulan Juni atau Juli. Termasuk untuk SPTJM Kepala Sekolah usul semester Juli sampai Desember juga dibuat bulan Juli. Jadi ini SPTJM akan dibuat per bulan Juni apa Juli ya. Mohon di-share guru yang mengisi. Oh iya Pak Sony siap. Nanti kami share untuk guru-guru yang sudah atau belum membuat laporan inovasi dan judul inovasinya pasti kami share. Oh, judul inovasinya di-hide. Kenapa di-hide, Pak? Biar saling copy paste juga enggak apa-apa, Pak. Biar cepat selesai. Jadi kami kemungkinan tidak akan meng-hide judul inovasi karena prinsip kita adalah saling berbagi, saling berkolaborasi, saling mengajarkan. Masalah itu copy paste apa enggak, nanti silahkan masing-masing pertanggungjawaban ketika diminta untuk paparan penjelasan secara sampel. Nah, nanti Pak Sony, kami akan share setelah TW2 ini dibayarkan. Kami fokus dulu pembayaran TW2. Baik, ini ada yang bersuara, tapi tidak apa-apa, masih terdengar mudah-mudahan suara saya. Oke, cukup ya. Apakah TAS ada batas pendidikan? Oke, Bu Erika, ada standar tentang tenaga kependidikan Permendikbud nomor 28 kalau tidak salah, 25 apa Permendikbud nomor 24 tahun 2018 kalau tidak salah. Itu untuk kepala TU minimal harus S1, untuk TU D3 penjaga sekolah boleh tamatan SMA atau SMP, silahkan dipelajari di standar tenaga kependidikan Permendikbud nomor 24 tahun 2018 kalau tidak salah. Oke. Sudah cukup ya pertanyaannya Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan bicara langsung. Kalau sudah cukup kita akhiri rapat ini. Cukup ya, tidak usah terlalu lama-lama ya. Sudah hampir sejam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala sebagai amal jariah, bahwa niat kita adalah untuk sama-sama mensejahterakan kawan-kawan kita, guru-guru non-ASN yang masih gajinya di bawah UMR, dan mudah-mudahan seiring sejalan dengan peningkatan kualitas seperti yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Demikian kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Pak Samsul.